Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat berjumpa. Gimana suara saya kedengaran ya? Baik, jadi ya untuk mengiringi pertemuan ini baiknya kita berdoa dulu. Baik, berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk hari ini kita ada memang mata kuliah yang akan kami paparkan kita di semester ini tentang karya tulis ilmiah. Jadi ada beberapa hal yang memang ini penting untuk dipelajari oleh mahasiswa. Kenapa banyak tugas makalah, harus buat skripsi. Nah ini yang berhubungan dengan untuk membedakan tulisan itu ilmiah, tidak ilmiah. Ini memang perlu diketahui oleh mahasiswa. Baik, jadi mata kuliah ini saya jelaskan dulu. Mata kuliah ini saya yang pegang dengan beban SKS yang tertera di situ. Ada ini semester 5 dengan 2 SKS. Jadi saya yang memang mengelola mata kuliah ini untuk penulisan karya ilmiah. Apa dengan metodologi penelitian, Pak? Nanti ada metodologi penelitian tersendiri, ada lagi ya, gitu ya. Nah baik, untuk pertemuan kali 2 SKS ini. Yang pertama tentang pengertian, ada fungsi karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah, itu akan paparkan dulu. Setidaknya kami ingin paham. Kemudian untuk mendukung pembelajaran kita, buku-buku yang dipakai apa saja. Nah gitu ya. Ada beberapa buku yang digunakan. Kebetulan memakai buku yang memang kami tulis. Kami ada menulis bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tapi Anda bisa dapat buku bahasa Indonesia dengan tahun 2004 ini metode penelitian dari diterbitkan di Grafika. Kemudian kita juga pakai dari Denny, buku Denny ini tentang teknik tulisan karya ilmiah juga dari Bandung juga. Dan ada beberapa buku yang memang ini sangat mendukung atau bermanfaat bagi Anda sebagai referensi. Nah, itu. Baik, itu paparan awal untuk menjelaskan selama pertemuan kita menjelang semester, selama 1 semester ini apa saja yang akan kita bahas. Tadi saya sudah jelaskan ada beberapa item yang memang menjadi sub pokok bahasan kita selama 14 kali pertemuan. Dari 16 itu ada UTS dan ada UAS. Dan terakhir ada tugas membuat proposal penelitian. Jadi persiapan untuk skripsi, ini mana Anda tahu bagaimana cara membuat proposal penelitian. Nanti apa yang bedakannya dengan mata kuliah metodologi penelitian, Pak? Metodologi penelitian pertanian. Nah ini ada perbedaan-perbedaan. Kalau metodologi mungkin kita ajarkan rumusan masalah itu apa, bagaimana cari rumusan masalah. Kemudian metodologi penelitian itu apa saja, apakah sekedar jenisnya saja atau pengelolaan data saja. Nah ini akan dipelajari di metodologi penelitian. Namun di semester 5 ini sesuai dengan kurikulum yang kita pelajari adalah karya tulis ilmiah. Setidaknya mahasiswa paham dulu buat makalah itu termasuk ilmiah atau tidak, apa yang dimasukkan dengan ilmiah. Nah sampai sini paham kan? Ada yang ditanyakan? Paham ya. Nah ini untuk pengantar saja. Baik, kita langsung masuk ke materi pembelajaran di hari ini. Nah materi kita judulnya jenis-jenis karya ilmiah. Nah, jenis-jenis karya ilmiah ini penting Anda ketahui. Itu ada buku metode penelitian, itu buku salah satu buku referensi yang kami buat. Ya. Jadi
Jadi mulai dari jenis-jenis penelitian. Ada yang tahu karya ilmiah itu kenapa penting? Nah, siap. Mengapa karya ilmiah itu penting? Yang pertama itu melatih cara berpikir logis dan kritis. Yang kedua itu meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Dan yang ketiga itu menjadi dasar pengambilan keputusan. Dan yang keempat itu membuktikan ide atau pendapat secara ilmiah. Dan yang terakhir itu syarat akademik dan pendidikan. Ya, jadi benar ya yang disampaikan sama Pepi ya. Nah, jadi apa yang disampaikan Pepi ini betul sekali. Jadi kata orang Pak, pemikiran itu tidak ilmiah, teorinya main dukung misalnya, tidak ilmiah Pak, secara ilmiahnya tidak masuk. Nah, jadi kalau memang dia ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Baik, kita lanjutkan saja ya. Jadi apa itu karya ilmiah dan kenapa itu penting? Nah, di sini kami sudah sebutkan, mungkin bisa kelihatan dari belakang. Nah, yang dijelaskan Pepi tadi benar. Karya ilmiah itu hasil pemikiran dan penelitian yang sistematis, maksudnya terstruktur, tidak ngawur, ada latar belakang, ada permasalahan, ada metodologi, ada pembahasan. Kemudian bersifat objektif yang berdasarkan fakta dan data. Objektif itu masuk di akal, dapat diterima secara keilmuan. Kemudian kenapa dia penting? Pertama, dia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan ini terus dilakukan penelitian. Di sana ada penelitian tentang pertanian. Bagaimana budidaya anggur? Anggur yang ada di Eropa itu kok bisa tumbuh di tempat kita, manis dan bagaimana? Maka dilakukan penelitian. Perbedaan cuaca di tropis bisa tidak tumbuh anggur itu. Nah ternyata anggur dapat tumbuh berdasarkan dari penelitian yang lebih cocok. Anggurnya seperti ini dengan sistem penanaman seperti ini, disesuaikan dengan iklim yang ada, kapan mau bisa kita tanam. Nah jadi berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka ini dapat dikatakan penelitian ini untuk mencari solusi dari pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini terus berkembang gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, Anda mungkin sering dengar ada skripsi, tesis, dan disertasi. Pernah dengar tuh? Ya, kalau Anda S1, Anda tentu skripsi. Skripsi ini ditulis oleh mahasiswa S1. Kalau mahasiswa D4 dan D3, ini skripsi kan? Tidak. Tapi ada namanya karya tulis. Juga melakukan penelitian di sana akademik bidanan, tamat dari akbid D3 D4, dia bukan skripsi namanya, tapi karya tulis ilmiah. Dibuat juga berdasarkan penelitian atau hasil dari lapangan, hasil praktek. Kemudian kalau untuk S2 itu memang lazim disebut tesis. Ada beberapa negara luar juga menyebut tesis untuk S3. Nah, kalau di Eropa rata-rata tesis itu bisa S2 dan S3. Kalau di Rusia disebut tesis juga. Di Belanda kadang disebut tesis. Karena tesis ini pengertiannya tidak sama dengan di Indonesia. Bisa S1, S2, bisa S3. Tapi kalau S1 dia tidak. Ada nulis karya ilmiah juga kalau di Eropa. Berdasarkan pengalaman selama kami ngajar, itu memang ada memilih tesis juga. Baik yang tesis ini, dia kalau di Indonesia ada tesisnya ada 3 tipe. Pertama yang namanya coursework, kuliah master, program master itu ada coursework, itu masuk kelas terus tanpa ada penelitian. Kalau di India itu coursework. Saya 4 tahun di India ngambil S3, tapi ada mahasiswa dari kita S2 itu cuma kuliah 4 semester tamat jadi magister. Tidak ada penelitian. Itu namanya coursework, masuk kelas. Kemudian ada penelitian yang by research. Tidak ada kelasnya, cuma risetnya saja. Riset bisa selesai master.
Di Inggris juga dipakai seperti itu karena India rata menyalur dari Inggris. Inggris itu bedanya kuliah S2-nya 1 tahun. Di Indonesia rata-rata 2 tahun. Di luar negeri kebanyakan 2 tahun, tapi di Inggris cukup 1 tahun. Nah kemudian yang terakhir ada gabungan antara coursework dengan research. Itulah di Indonesia salah satu. Semester 1, 2, dan 3 itu ada mata kuliah yang harus didatangi, diadakan tatap muka. Tapi sambil membuatkan persiapan proposal penelitian. Nanti di semester 3 akhir dan semester 4 melakukan penelitian. Jadi rata-rata di Indonesia tesis ini dibagi 3. Dia mengambil keduanya, coursework-nya ada, kemudian risetnya juga ada. Nah gitu ya. Tapi terus kebijakan penelitian, kebijakan pendidikan juga berubah-ubah. Ini sekarang SKS-nya mungkin ditambah. Tapi berapa SKS setiap kampus bisa berbeda-beda. Kalau di tempat kita skripsi itu 6 SKS. Di tempat lain ada yang 4 SKS. Ada yang magangnya 6. Di tempat kita magangnya cukup 4. Nah, sekarang output dari kurikulum berdampak berbeda lagi. Yang kita mulai terapkan di semester baru ini, kurikulum berdampak ini, dia lebih banyak praktik di lapangan. Jadi SKS untuk magang itu apakah cukup 1 semester atau dari semester 3? Nah ini lagi dikaji ya. Baik. Tadi disertasi rata-rata untuk doktoral program, mahasiswa S3, doktor. Nah ini apa yang membedakan antara penelitian skripsi, tesis, dan disertasi? Kajiannya apa? Nah tentu kajiannya kalau disertasi jauh lebih mendalam daripada skripsi dan tesis. Tesis kajiannya lebih mendalam daripada skripsi. Nah disertasi kekhususan. Misalnya kita mempelajari tentang budidaya tanaman alpukat di wilayah tropis. Itu global. Gimana jenis-jenisnya, apa saja yang bisa hidup, alpukat ini, alpukado. Kemudian kalau tesisnya dia lebih spesifik, misalnya budidaya tanaman alpukat di Rejang Lebong dengan tanah jenis, misalnya jenis tanahnya tanah lumpung atau eks rawa, bagaimana? Nanti di situ dijelaskan hasil penelitian kadarnya, dari pH tanahnya, kadar asamnya, itu lebih difokuskan gitu. Kalau disertasi bagaimana? Dibalikkan lagi, bisa jadi pemanfaatan rawa, misalnya tanah lempung untuk budidaya tanah alpukat. Yang difokuskan itu tanahnya. Ada juga memfokuskan tentang ekonominya. Dia lebih spesifik, tidak global seperti skripsi. Nah, itu sebagai wawasan untuk Anda ketahui. Ya. Kemudian karya ini ilmiah ini ada yang populer dan tidak populer. Jadi apa yang disebut dengan karya ilmiah yang populer dan yang menulis itu? Nah ini kita coba jelaskan. Jadi karya ilmiah populer yang lebih luas ada artikel, ada buku, opini. Kalau dulu ada koran, ada tajuk rencana. Itu biasanya pemikiran dari redaksi tentang mensikapi sebuah kejadian. Nah, artikel sekarang lebih dominan seperti skripsi Anda nanti itu kan akan dipublikasi dalam bentuk artikel. Sebenarnya apa saja artikel itu? Bagaimana yang membedakan dengan yang lain? Jadi gitu ya. Ada buku, misalnya ada, seperti Anda lihat ada beberapa buku yang saya buat. Dari 9 buku itu rata-rata tentang metodologi penelitian. Nah buku ini merupakan juga karya ilmiah yang populer seperti ya. Nah sekarang untuk artikel, nanti ada yang terpublikasi nasional, ada lokal, ada internasional, ada score grade-nya. Kalau di Indonesia ada Sinta, kalau di Indonesia ada VAK namanya, ada Scopus, nanti Scopus juga berjenjang, Sinta juga reputasinya berjenjang. Gitu. Baik, jadi kita
yang pasti Anda buat, nanti ada artikel ilmiah yang akan dipublikasikan dari jurnal yang terakreditasi. Minimal jurnal itu memiliki ISSN, International Book. Nah, ini ya. Baik, di sini saya paparkan sedikit karena waktu kita tentang artikel ilmiah. Ada yang tahu? Saya tanya dulu. Ada yang tahu nggak yang tentang apa artikel ilmiah? Coba ini siapa nih? Linda. Ada yang tahu? Linda. Dapat dipertanggungjawabkan oleh video. It's okay, masih bisa. Nah, yang di belakangnya tahu? Siapa namanya? Abi. Nah, apa itu artikel atau karya ilmiah? Karya tulis yang berisi laporan sistematis. Karya tulis yang berisi laporan. It's okay. Jadi semuanya bisa dapat digunakan. Yang dari Mbak ini tadi juga bisa jelaskan, yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bukan mau berdasarkan data-data. Nah, jadi dapat diterima ya. Sekarang kita fokus ke jurnal. Artikel ilmiah yang telah melalui proses review dan distribusi. Review itu ditelaah sesuai dengan template dari jurnal. Misal artikel ilmiah ini penting karena biasanya kalau kami dosen atau Anda menjadi rujukan buat skripsi itu diambil dari artikel ilmiah. Diusahakan terbaru. Kalau di buku panduan kita ini artikel ilmiah paling lama 10 tahun dari artikel yang bereputasi. Jadi terakreditasi Sinta atau Scopus gitu. Jadi untuk kutipan. Nah, jadi artikel ilmiah ini rata-rata hasil penelitian yang dibuat dalam struktur seperti ini gambarannya. Ada abstrak, ada pendahuluan, ada metodologi, ada hasil penelitiannya, ada pembahasan atau diskusinya, dan ada conclusionnya atau kesimpulannya. Nanti ada daftar pustaka dan lampiran. Baik, kita mulai dari abstrak. Saya kasih gambaran dulu. Kalau sebuah artikel yang akan Anda buat, nanti Anda tuh pasti buat artikel semua. Baik skripsi Anda kan wajib dipublikasikan. Sebenarnya ada yang tergambar ada abstrak itu apa? Ada yang tahu? Apa abstrak? Ringkasan singkat. Nah, ringkasan singkat. Dari seluruh isi. Ya, seluruh isi artikel. Baik. Jadi abstrak ini betul ringkasan singkat, menjelaskan semuanya. Ada kenapa penelitian itu dilakukan, kemudian menjelaskan novelty atau kebaruan dari penelitian itu. Kemudian ada metodologi yang digunakan, ada hasil pembahasan yang dipaparkan, singkat saja. Tapi pembahasan itu berbeda dengan kesimpulan. Jadi kita dengan bahasa yang lain. Sebagian jurnal artikel membatasi jumlah abstrak ini. Ada yang 150, ada yang 200, ada yang 250, tergantung dari template ataupun aturan yang dikeluarkan oleh jurnal. Baik, itu ya. Dan artikel jurnal atau abstrak ini ditutup dengan catatan kaki. Catatan kakinya apa? Footnote-nya itu kira-kira kata kunci. Di situ ada kata kunci. Minimal ada yang mengatur 4 atau 5, ada yang mau sesuai abjad. Apa yang menjadi keywordnya kata kunci. Baik. Nanti makalah artikel yang Anda buat itu harus berisi tentang pendahuluan. Pendahuluan ini menjelaskan semuanya. Apa yang kita lakukan, kenapa kita memilih ini. Tapi yang paling penting apa novelty-nya. Novelty itu kebaruan dari penelitian kita ini. Kalau sama dengan orang lain cuma diganti tempat saja, ini berbeda. Maka harus ada kebaruan.
kebaruan yang akan kita teliti. Nah, disitulah kita paparkan di dalam pendahuluan. Ada teori tidak? Bisa juga dimasukkan. Berapa jumlahnya, Pak Indra? Ya tergantung dari template. Tapi rata-rata sekitar 3-4 halaman lah ya. Yang jelas dapat menjelaskan seluruh isi dari sebuah artikel. Gitu ya. Baik. Ini catatan tadi ya. Kemudian ada metode. Metode ini maksudnya metodologi penelitian yang digunakan. Apa jenisnya? Apakah menggunakan penelitian kualitatif atau kuantitatif? Oh ya, ada yang tahu penelitian kualitatif apa? Ini. Perbedaan kualitatif dan kuantitatif itu, kalau kualitatif itu penelitian yang berfokus pada makna, pendapatan dan pengalaman. Sedangkan kualitatif itu penelitian yang berfokus pada alur status. Ya. Jadi gitu ya. Ada berdasarkan paparan penelitian dari pengalaman itu rata-rata disebut kualitatif. Tapi kalau kuanti rata-rata memang menggunakan angka atau hitung-hitungan. Kalau kita pokoknya kalau ditanya apa itu kuali atau kuanti, pokoknya kuali itu Pak paparan. Kalau kuanti itu hitung-hitungan. Dari mana? Ya, karena suruh pakai rumus di sana SPSS atau kuali itu sekarang ada juga rumus yang dipakai. Misalnya metode apa kualitatif? Ada metode wawancara atau paparan secara deskriptif. Ada penelitian hukum, pembuktian fakta, ada wawancara, ada penelusuran dokumen, kemudian ada juga sumbernya selain dari wawancara tadi ada masukan dari orang, misalnya dokumen-dokumen yang ada. Nah, jadi pengamatan di lapangan secara kasat mata, nah itu bisa dipaparkan dalam bentuk redaksi ya. Nah itu, jadi itu metode. Kemudian ada hasil penelitian ini pemaparan data. Jadi data dari hasil penelitian itu misalnya tentang budidaya tanaman alpukat tadi di wilayah tropis, itu datanya. Sebutkan hasil penelitian kami itu yang dapat hidup berdasarkan data yang kami miliki. Jenisnya ada 5 misalnya, ada alligator misalnya, ada miki, ada beruang, ada jenis-jenis alpukat lainnya, atau mentega lokal. Kemudian dari hasil itu kita kumpulkan semua sebelum dibahas dari penelitian kita, karena kita penelitian misalnya melakukan prospek budidaya tanaman alpukat di wilayah Rejang Lebong. Kita ada tropis segala macam di provinsi Bengkulu ini. Nah, jadi hasil penelitian. Kemudian baru dibahas tersendiri pembahasannya. Dibahasnya jenis ini. Ternyata hasil dari penelitian data tadi yang lebih cocok di wilayah Rejang Lebong provinsi Bengkulu ini, wilayah tropis ini adalah misalnya mentega lokal. Nanti ada penelitian lain, apakah mentega lokal ini lebih bagus atau memang lebih mahal harga atau dari segi apa. Jadi ini ya hasil penelitian. Dan yang terakhir memberikan kesimpulan. Kalau di artikel jurnal ada yang ngasih saran, ada yang tidak ngasih saran. Tapi kalau skripsi ada kesimpulan, ada saran dan ada rekomendasi biasanya. Untuk penelitian selanjutnya atau kepada tempat kita nanti rekomendasi diberikan hasil dari penelitian kita. Nah, jadi conclusion kesimpulan ini merupakan hasil dari penelitian kita. Kalau permasalahan kita masuk 3, kesimpulan ada 3. Kalau permasalahannya 2, minimal ada 2, bisa lebih boleh. Jadi itu hasil kesimpulan. Baik, mungkin untuk sejauh ini materi kita lanjutkan dengan struktur umum penulisan karya ilmiah. Sebenarnya apa sih karya ilmiah itu? Bagaimana struktur? Kita harus tahu, misalnya Pak, kami ini tidak pahamnya latar belakang itu menceritakan apa? Apa yang harus diketahui pertama kali? Apa pada suatu hari atau pada zaman dahulu kala? Kita kan tidak terbayang. Nah, jadi kita harus tahu dulu
strukturnya. Dari pendahuluan tadi ini sudah gitu ya. Baik. Untuk materinya mungkin sudah kita sampaikan ya. Baik, jadi untuk karya tulis ilmiah ini seperti yang pernah saya sampaikan di awal pertemuan kemarin, karya ilmiah ini penting bagi kita untuk membedakan bahwa kita ini memiliki kemampuan akademis dengan yang tidak. Mungkin orang sering cerita, pola pikir menulis bukan seperti orang kuliah. Sebenarnya apa yang menyebabkan orang mengatakan saya tidak berpendidikan? Seperti tidak berpendidikan. Ternyata mindset pola pikir. Nah, pola pikir mahasiswa ini salah satunya harus ilmiah. Maka ilmiah ini dapat dituangkan dalam karya tulis ilmiah. Nah, itu kenapa mahasiswa penting untuk mempelajari tentang karya tulis ilmiah. Karena hasil dari pembelajaran magang, praktek di lapangan, mungkin hasil dari KKN, skripsi itu harus dituangkan dengan karya tulis ilmiah. Paparannya seperti itu. Apa saja yang jadi strukturnya sebuah proposal penelitian, Pak? Misalnya. Ya, jadi proposal penelitian itu seperti yang tadi awal, dia harus ada pendahuluan atau latar belakang. Latar belakang dari penelitian. Kemudian apa lagi? Setidaknya ada pertanyaan penelitian atau kalau di kualitatif namanya rumusan masalah. Di kuantitatif rumusan masalah. Masalahnya apa? Harus dirumuskan. Atau pertanyaan penelitian. Setelah itu apa? Ada tujuan penelitian. Kemudian apa lagi? Manfaat penelitian. Tahu tujuan kenapa kita meneliti ini, apa manfaat dari penelitian ini? Ini harus dipaparkan dan wajib dicantumkan di dalam sebuah karya ilmiah, skripsi, tesis atau apa. Kami terkendala nih Pak Rektor, gimana cara membuat latar belakang? Nah, nanti akan kita pelajari di metode penelitian atau setelah kita masuk sub pembahasan khusus cara-cara teknis penulisan di buku panduan kita. Kemudian bagaimana cara cari rumusan masalah atau menentukan pertanyaan penelitian, membuat rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dari yang ingin kita teliti. Nah, ini nanti akan ditanyakan. Baik, sejauhnya ada yang ditanyakan? Tidak ya? Baik, itu saja untuk materi kita di hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya saya ingin kita untuk tepat waktu sesuai dengan jadwal. Untuk ruangan juga nanti dikonfirmasikan di grup, itu nanti akan bisa disampaikan khusus ya. Kemudian tugas-tugas ini wajib dikerjakan karena di dalam penilaian itu ada tugas-tugas juga selain dari ujian tengah semester, ujian semester ada tugas dan juga kehadiran. Ya, itu saja paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.